Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Air Movie. Melanjutkan dari episode sebelumnya, setelah mendengar berita pernikahan yang akan diselenggarakan, Salim langsung menghampiri ibunya di kamar seraya berkata, "Ibu, aku ingin bicara." Lalu Joda mengatakan, "Akhirnya, paling tidak kamu memikirkan ibu, Salim." Kemudian Salim bertanya, "Apakah ibu tahu kalau ayah akan menikah lagi?" Dan Joda menjawab, "Ya, aku tahu." Lalu Salim bertanya, "Apakah ibu juga tahu bahwa gadis itu mencintai orang lain dan ayah tetap menikahinya?" Mendengar ini Joda mengatakan, "Apa? Ayahmu harus tahu tentang ini." Lalu Salim mengatakan, "Gadis itu mencintai temanku. Ayah menikahi gadis yang usianya setengah dari usianya hanya untuk sebuah daerah kekuasaan. Sebisa itukah ayah merendah hanya untuk sebuah tanah? Dia pergi menghadiri pesta pernikahannya dan sekarang dia malah menikahinya. Pangeran yang seharusnya menjadi suaminya itu tewas dan sekarang ayah mendapatkan kesempatan untuk menikahinya. Aku merasa Yang Mulia Raja telah terlibat dengan kematian tunangan gadis itu. Akan tetapi dia adalah seorang raja yang bisa melakukan apa saja. Dan yang paling menyakitkan adalah ibu juga ikut mendukung ayah dalam hal ini." Kemudian Salim pun pergi meninggalkan ibunya yang hanya bisa terdiam tanpa mengucapkan sepatah kata apapun. Beberapa saat kemudian, Joda menghampiri Jalal seraya berkata, "Yang Mulia, aku telah menyiapkan semuanya untuk pernikahanmu nanti. Tenda mana yang kamu inginkan? Apakah aku harus mengosongkan tendaku untukmu?" Mendengar ini Jalal bertanya, "Apa yang kamu katakan, Ratu Joda?" Dan Joda menjawab, "Kamu menikahi gadis yang usia setengah dari usiamu. Gadis yang pernikahannya kamu hadiri, dan sekarang kamu akan menikahinya karena calon suaminya telah meninggal. Tapi apakah kamu tahu bahwa dia mencintai orang lain? Aku tahu kamu tidak bisa menikah dengan cara seperti ini hanya karena sebuah alasan politik. Pasti ada sesuatu yang terjadi." Mencoba untuk menutupi kebenaran, Jalal berkata, "Apa yang kamu katakan, Ratu Joda? Jika kamu berpikir bahwa aku menikahinya karena aku mencintainya, ya itulah alasan sesungguhnya. Aku memang menyukainya sejak pandangan pertama, dan kamu tahu bahwa calon suaminya telah tiada. Jadi aku pikir ini adalah saat yang tepat untuk menikahinya." Namun Joda mengatakan, "Tapi kamu mengatakan hal lain sebelumnya." Dan Jalal menjawab, "Ya, aku memang telah berbohong sebelumnya. Aku tidak ingin bertengkar denganmu. Itu sebabnya aku tidak mengatakannya padamu." Merasa tidak percaya, Joda berkata, "Kamu bohong. Kamu tidak bisa mencintai orang lain." Namun Jalal mengatakan, "Aku mencintainya. Percayalah, Ratu Joda. Aku ingin menikahinya dan tidak ada seorang pun yang bisa mengusik pernikahan ini." Lalu Joda mengatakan, "Baiklah." Namun saat dia hendak pergi, seketika Jalal mengatakan, "Dan satu hal lagi, Ratu Joda. Dia tidak hanya akan menjadi istriku, tapi juga menjadi istri kesayanganku. Dia akan diberi posisi di pengadilan nanti. Jadi siapkan pernikahannya." Mendengar ini membuat Joda semakin kecewa, kemudian pergi dari sana. Sementara itu, terlihat Rukayah yang tengah tertawa bahagia dengan keadaan yang terjadi antara Jalal dan Joda. Dia berkata, "Cerita ini berjalan sangat lancar. Aku seharusnya datang ke sini sebelumnya. Dua kisah yang sama-sama menyenangkan untuk dinikmati. Pertama, pernikahan Jalal yang membuat dia jauh dari Joda. Dan yang kedua, kemarahan Salim akan pernikahan ini yang akan membuat Salim menjauh dari kedua orang tuanya. Untung saja Kutub menceritakan semuanya padaku bahwa Bella itu adalah kekasih Farhan. Jadi aku tidak perlu melakukan sesuatu, karena dua cerita ini saja sudah sangat mendukungku. Oh, malang sekali nasibmu, Ratu Joda. Maafkan aku, kalau sekarang Salimmu akan semakin jauh darimu dan menjadi sangat dekat dengan diriku. Salim anakku, mari sini, datang pada ibumu sayang. Ibu mempunyai dua hal yang akan memberikanmu kedamaian. Satu, ibumu, dan yang kedua adalah opium yang membuatmu ketagihan." Kemudian dia pun tertawa dengan sangat gembira. Beberapa saat kemudian, Joda menghampiri putranya seraya berkata, "Aku tidak tahu bahwa Bella adalah salah satu gadis yang akan ayahmu nikahi. Ibu tidak tahu mengapa dia melakukan pernikahan ini." Seketika Salim mengatakan, "Karena ayah ingin menikahi gadis muda." Mendengar ini Joda mengatakan, "Ayahmu tidak seperti itu. Pasti ada alasan besar di balik semua ini." Namun Salim mengatakan,
Ibu, sadarlah, jangan bermimpi. Aku sangat kecewa padamu, karena ibu tidak bisa membuat ayah menyadari bahwa apa yang dilakukan itu salah. Lagi pula, meskipun ibu menentang ayah atau tidak, tapi aku akan menentangnya, dan aku tidak akan membiarkan ayah menikahinya. Mendengar ini Joda berkata, "Jangan lakukan itu, Salim." Seketika Salim mengatakan, "Kalian berdua itu sama. Dia ingin menjadi raja dan ibu ingin menjadi Maryam Uz-Zamani. Kalian berdua hanya peduli pada jabatan kalian saja. Ibu bilang kalau aku adalah bukti cinta kalian berdua, akan tetapi cinta itu telah lenyap. Namun penghormatan akan sebuah cinta itu masih hidup dalam diriku. Dan untuk kekasih Farhan, aku akan menentang Yang Mulia Raja. Jika dia ingin tetap melangsungkan pernikahan ini, maka dia harus membunuhku terlebih dahulu." Mendengar ini Joda bertanya, "Apakah kamu menentang ayahmu?" Dan Salim menjawab, "Aku telah kehilangan seorang ayah, dan sekarang aku akan menentang Raja Jalaluddin Muhammad Akbar dalam keadaan apapun." Mendengar ini membuat Joda sangat terkejut akan perkataan putranya tersebut. Keesokan harinya, saat Jalal dan seluruh anggota kerajaan hendak berangkat, seketika Salim datang menghadang mereka. Melihat itu Jalal berkata, "Syekhu Baba, minggirlah." Namun Salim mengatakan, "Tidak, kau berada di jalan yang salah." Di hadapan semua orang, Salim melempar semua nampan yang berisi mahar tersebut. Melihat itu jelas membuat Jalal sangat kesal dengan berkata, "Apakah kamu lupa bahwa kamu sedang berdiri di hadapan siapa?" Dan Salim mengatakan, "Kau juga telah lupa siapa kau sebenarnya. Kehormatanmu, jabatanmu hanya untuk sejengkal tanah." Menyaksikan itu Mansing berusaha untuk menenangkan Salim, namun dia menolaknya. Kemudian Jalal berkata, "Aku ingin lihat apa yang akan kamu lakukan untuk menghentikanku." Dan Salim mengatakan, "Aku bisa melakukan apa saja karena gadis itu mencintai orang lain." Lalu Jalal mengatakan, "Hubungan kekeluargaan ini adalah antara dua keluarga." Seketika Salim berkata, "Tidak, semua ini karena nafsumu akan tanah, nafsumu untuk menikahi gadis muda." Mendengar ini membuat Jalal semakin emosi, lalu berkata, "Cukup, kau tahu, siapapun yang datang menghadang raja, itu artinya seorang pengkhianat, dan hukuman bagi seorang pengkhianat adalah kematian." Lalu Salim mengatakan, "Baiklah, kalau begitu bunuh aku." Mendengar ini sontak membuat Joda sangat kaget. Dia menghampiri keduanya dan berusaha untuk menenangkan mereka. Namun Salim mengatakan, "Gadis itu mencintai orang lain, Ibu." Seketika Jalal mengatakan, "Aku sudah menanyakan padanya dan dia setuju dengan pernikahan ini." Lalu Salim berkata, "Kau pasti sudah mengancamnya, dan menurut pandanganmu, siapa yang saat ini bukan seorang pengkhianat?" Dari kejauhan, Haidar tersenyum menyaksikan pertengkaran antara ayah dan anak tersebut. Dalam hatinya dia berkata, "Sekarang ini adalah saat yang menyenangkan. Aku akan memperluas keretakan mereka." Di samping itu, Ruqayyah juga tersenyum menyaksikan hal tersebut. Kemudian Salim berkata, "Semua yang ada di sini takut padamu, Yang Mulia Raja. Maryam Uz-Zamani seperti hidup di dalam sebuah gelembung cintanya padamu. Sekarang, lihat, Maryam Uz-Zamani akan pergi ke pesta pernikahanmu. Untuk apa semua ini, Ibu? Apakah ini sebuah cinta untuk suamimu atau tindakanmu yang tanpa pamrih agar kamu tetap bisa menjadi Maryam Uz-Zamani?" Seketika Jalal mengatakan, "Cukup, Syekhu Baba. Jika kau mengata-ngatai istriku, maka aku akan mencabut nyawamu." Lalu Salim mengatakan, "Kalau begitu, apa yang kau tunggu? Aku sudah berdiri di sini. Bunuhlah aku. Aku ingin melihat sampai sejauh mana kau akan menikahi gadis yang usianya setengah dari usiamu." Dengan penuh amarah, Jalal memerintahkan prajuritnya untuk menyerang Salim. Menyaksikan itu Joda berkata, "Yang Mulia Raja, hentikan semua ini." Namun Jalal mengatakan, "Tidak, Ratu Joda, dia telah melewati batasannya. Dia telah menghina raja, posisi raja dan juga istri raja. Prajurit, serang dia." Kemudian Salim berkata, "Penuhi perintah rajamu. Biarkan Yang Mulia Raja membuat sebuah sejarah bahwa dia membunuh anaknya sendiri untuk menikahi seorang gadis." Tidak tahan lagi menyaksikan semua itu, Joda berkata, "Hentikan, demi Tuhan, hentikan ini semua. Yang Mulia, jangan lakukan pernikahan ini, karena anak kita akan semakin terpengaruh dengan semua ini." Dalam hatinya, Jalal berkata, "Bagaimana aku harus mengatakan padamu, Ratu Joda, kenapa aku melakukan pernikahan ini? Semua ini hanya untuk melindungi nyawa Salim. Jika aku tidak menikahinya, maka nyawa Salim dalam bahaya." Suasana semakin memanas.
Dengan kode yang diisyaratkan oleh Jalal, prajurit itu pun melontarkan serangan ke arah Salim. Semua orang terpaku melihat keadaannya, yang ternyata hal yang tidak diduga terjadi. Ruqayyah yang menghadang serangan tersebut hingga membuat bahunya terluka parah. Sahabat, bergabunglah terus bersama kami untuk mengetahui kisah selanjutnya.